nggak kamu ngerasa kamar yang kamu tinggali menyimpan sesuatu yang nggak kelihatan? Kenalin, namaku Intan. Dan ini pengalaman nyataku saat tinggal di kamar kos nomor 7. Kamar yang seharusnya tidak pernah dibuka lagi. Waktu itu aku lagi cari kos baru. Tempat kerjaku pindah ke pusat kota, jadi aku harus cari kos yang dekat, tapi tetap masuk budget. Setelah seminggu cari-cari, akhirnya nemu satu kosan tua di pinggir gang kecil. Bangunannya udah kelihatan tua. Catnya mulai mengelupas, dan pagar besinya berkarat. Tapi harganya murah banget dan tempatnya strategis, cuma 10 menit. Jalan ke kantor. Pas aku tanya ke ibu kos, dia bilang semua kamar penuh. Kecuali satu, kamar nomor 7. Itu kamar kosong. Tapi kalau kamu mau, bisa saya bersihkan dulu. Katanya sambil senyum tipis. Dek, sudah lama nggak dipakai. Aku nggak mikir macam-macam. Aku cuma butuh tempat tinggal cepat. Jadi aku ambil aja. Begitu masuk, langsung terasa hawa aneh. Udara dalam kamar itu dingin banget. Tapi bukan dingin sejuk kayak kamar ber-AC. Ini diingiin yang bikin bulu kuduk merinding. Kayak hawa dari ruang kosong yang udah lama nggak ditempati. Semua benda di dalamnya berdebu. Kasurnya bau apek. Dan di sudut kamar ada cermin besar yang kacanya buram. Kayak pernah ditutup kain bertahun-tahun. Malam pertama, aku masih ngerasa semuanya biasa aja. Ya, memang agak seram karena lampunya redup dan suasananya sunyi banget. Tapi aku pikir, ya wajar, ini bangunan tua. Tapi mulai aneh sejak malam kedua. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Awalnya karena kebelet pipis. Tapi pas aku duduk di kasur, aku dengar suara langkah. Pelan. Tok, tok, tok. Seperti ada yang jalan. Padahal kamar ini di lantai dasar. Gak ada lantai atas. Suaranya seperti dari atas langit-langit kamarku. Aku sempat mikir itu tikus. Tapi langkahnya terlalu berat untuk seekor tikus. Terlalu manusiawi. Paginya, pas aku cuci muka, aku lihat sesuatu di cermin. Ada bekas tangan kecil. Kayak tangan anak-anak. Lengkap, 5 jari, dan jelas banget. Tapi, posisinya terlalu tinggi buat anak kecil biasa, seperti pada umumnya. Aku lap pakai tisu. Hilang. Tapi malamnya, muncul lagi. Kali ini, lebih banyak. Seperti tangan-tangan kecil, menempel di balik cermin. Kayak ada yang ingin keluar dari balik kaca itu. Malam keempat, aku mimpi aneh. Di dalam mimpiku, kamar ini jadi jauh lebih gelap. Aku duduk di lantai, dan di sudut ruangan, ada anak kecil. Perempuan. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Bajunya putih kusam. Dia duduk membelakangi aku, menggenggam boneka. Dia nangis pelan, lalu pelan-pelan menoleh, dan wajahnya pucat, matanya sembab, dan dia bilang, "Aku nggak bisa keluar, Kak." Setelah malam-malam yang penuh keanehan, aku mulai nggak tahan. Rasanya seperti ada yang selalu mengawasi. Di kamar itu, aku nggak pernah bisa benar-benar tidur nyenyak. Entah kenapa, setiap kali aku pejamkan mata, aku merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar. Diam, menatapku, tanpa suara. Aku coba tanya ke tetangga kos, tapi mereka semua diam. Mereka saling pandang, lalu cepat-cepat alihkan topik. Seolah mereka tahu sesuatu, tapi nggak mau ngomong. Sampai akhirnya, satu orang mau bicara. Namanya Mbak Lilis. Dia kos di kamar nomor 3, udah hampir 5 tahun di situ. Dia nunggu sampai kami cuma berdua. Lalu bilang dengan nada pelan, "Kamar nomor 7 itu harusnya dikosongin, Dek. Dulu pernah ada yang tinggal di sana. Seorang ibu muda sama anak perempuannya. Pendiam banget.
gak pernah interaksi sama kami. Tapi suatu malam, kami dengar jeritan dari kamarnya. Warga langsung dobrak pintu, dan yang kami lihat, Seketika suasana menjadi hening sejenak. ibunya gantung diri di ventilasi kamar, tapi anaknya gak ada, gak ditemukan, gak ada yang tahu dia kemana. Aku langsung merinding. Ventilasi kamar nomor 7, persis di atas kasur tempat aku tidur setiap malam. Sejak saat itu, aku gak berani tidur gelap-gelapan lagi. Malam ke-10, aku baru pulang kerja lembur. Badanku capek, mataku berat banget. Aku cuma sempat cuci muka, terus langsung rebahan. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.57, tapi sebelum benar-benar tidur, aku dengar sesuatu. Suara kecil, pelan. Tok, tok, tok. Dari dalam lemari kamarku, awalnya kupikir mungkin tikus, tapi suara itu terlalu teratur. Seperti ada yang mengetuk dari dalam. Aku diam. Nafasku tertahan. Suara itu masih ada. 3 ketukan. Hening. Lalu 3 ketukan lagi. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku buka pintu lemari pelan-pelan. Kayu pintunya berderit panjang. Dan dari dalam gelapnya, aku lihat sesuatu. Sepasang mata. Kecil. Tapi jelas. Menatap dari balik tumpukan baju lusuh. Matanya kosong, tapi penuh rasa minta tolong. Aku mundur, tapi tubuhku kaku. Dari dalam lemari itu, anak kecil itu muncul. Dia merangkak keluar. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Tangannya menggenggam boneka rusak. Aku teriak sekencang mungkin dan lari keluar kamar. Nafasku ngos-ngosan, dada sesak, dan tangan gemetar. Ibu kos langsung keluar. Tanya kenapa? Aku cuman bilang, ada anak kecil di lemari. Tapi ibu kos gak kaget. Dia malah menatapku dalam-dalam, lalu pelan-pelan berkata, Kamu juga lihat dia ya? Setelah malam itu, aku putuskan buat gak balik ke kamar nomor 7. Aku tidur di kamar ibu kos selama beberapa hari. Tapi anehnya, setiap malam, aku masih bisa dengar suara ketukan itu. Bahkan dari kamar yang berbeda. Sebelum aku pindah, aku nekat buka isi lemari. Di belakangnya, ada rongga kecil. Di sana aku temukan boneka rusak dan selembar surat. Akhirnya, aku bilang ke ibu kos, Bu, saya harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di kamar itu. Ibu kos diam lama. Lalu dia ambil satu kotak kayu kecil dari lemari dapurnya. Ini saya simpan sejak kejadian itu, katanya. Di dalam kotak itu, ada satu surat tua. Kertasnya sudah menguning, lipatannya mulai rapuh. Tapi tulisan di dalamnya masih bisa terbaca jelas. Aku minta maaf. Aku sudah mencoba melindungi anakku dari dunia yang jahat ini. Tapi ternyata, dia lebih aman di tempat yang tak terlihat. Aku hanya ingin dia tidak kesepian. Kalau kalian mendengar ketukan, jangan buka, jangan cari dia. Karena dia akan terus mencari ibunya. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Di pojok bawah kertas, ada bercak merah yang sudah mengering, dan bau anyir samar. Ibu kos bilang, mereka gak pernah temukan jasad si anak, tapi warga sekitar percaya anak itu gak pernah keluar dari kamar itu. Jiwanya masih di sana, terkunci, menunggu sampai sekarang. Kadang aku masih mimpi tentang kamar itu. Anak kecil itu duduk di depan cermin, menggambar dengan jari kecilnya. Dan kalau aku dengar baik-baik, di mimpi itu, aku bisa dengar suara ketukan pelan dari balik kaca. Di belakangnya, ada rongga kecil. Di sana aku temukan boneka rusak dan selembar surat, tulisannya, tangan anak-anak.
Tapi Mama bilang aku harus diam, jangan nangis, jangan teriak. Aku kedinginan, Mak. Polisi akhirnya datang. Ternyata anak itu dikurung di balik tembok. Ibunya percaya anaknya kerasukan dan harus disembunyikan. Si anak meninggal di sana, sendirian. Terima kasih buat kalian yang menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan video terbaru selanjutnya dengan berlangganan ke channel ini. Nikmati keunggulannya.